Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 1 yang beranggotakan saya Muhammad Rudi Helmawan, Saya Nia Wardina. Saya Mayada. Saya Nadila Fatimah Adisti Zahra. Saya Siti Apipah, NIM P0713 4221 034. Pernapasan merupakan mekanisme pertukaran gas oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme sel dengan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Sistem pernapasan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan bagian atas. Selamat menonton! Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu anatomi hidung. Teman-teman udah pada tahu dong ya apa itu hidung? Ya, hidung atau nasal adalah saluran udara yang pertama. Hidung ini mempunyai dua lubang atau kapum nasi dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Rangka hidung sendiri tersusun atas bagian tulang dan tulang rawan. Bagian tulang pada hidung mencakup tulang hidung atau os nasal, processus frontalis os maxilla, dan processus nasalis os frontal. Bagian yang termasuk tulang rawan adalah sepasang cartilago nasalis lateralis superior, sepasang cartilago nasalis lateralis inferior atau cartilago ala mayor, dan tepi anterior cartilago septum. Pada dinding lateral hidung menonjol 3 lengkungan tulang yang dilapisi oleh mukosa, yaitu yang pertama concha nasalis superior, yang kedua concha nasalis medius, dan yang ketiga concha nasalis inferior. Nah, di antara 3 buah concha tadi terdapat 3 buah lekukan meatus. Yang pertama ada meatus superior, kedua meatus medialis, dan yang ketiga meatus inferior. Dasar dari rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas. Rongga hidung berhubungan dengan beberapa rongga yang disebut sinus paralis, yaitu antara lain sinus frontalis pada rongga tulang dahi dan sinus sphenoidalis pada rongga tulang baji. Pada hidung di bagian mukosa terdapat serabut-serabut syaraf atau reseptor dari syaraf penciuman yang disebut sebagai olfaktori. Organ selanjutnya yaitu faring. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, memiliki panjang 12-14 cm. Kantong ini mulai dari dasar tengkorak terus menyambung ke esofagus. Faring disebut juga sebagai tenggorokan, yaitu suatu silinder berongga dengan dinding yang terdiri dari otot. Selain itu, faring merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, sebelah depan ruas tulang leher. Ke atas berhubungan dengan rongga hidung, dengan perantaraan lubang yang bernama koana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut. Tempat hubungan ini bernama isthmus faucium. Ke bawah terdapat 2 lubang. Ke depan lubang laring, ke belakang lubang esofagus. Di bawah selaput lendir terdapat jaringan ikat. Juga di beberapa tempat terdapat folikel getah bening. Perkumpulan getah bening ini dinamakan adenoid. Di sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri dan kanan dari tekak. Di sebelah belakang terdapat epiglotis atau empang tenggorok yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Panjang dinding posterior
faring pada orang dewasa kurang lebih 14 cm. Bagian ini merupakan bagian dinding faring yang terpanjang. Faring terdiri dari nasofaring dan orofaring. Nasofaring merupakan lubang kecil yang ada di belakang rongga hidung. Bagian atap dan dinding belakang dibentuk oleh basi sphenoid, basi occiput, dan ruas pertama tulang belakang. Bagian depan terhubung dengan rongga hidung melalui koana. Orificium dari toba eustachian berada pada dinding samping dan pada bagian depan belakang terdapat ruangan berbentuk koana yang disebut dengan torus tubarius. Nasofaring merupakan bagian nasal paring terletak di belakang hidung dan di atas platum mole. Pada dinding posterior terdapat tonsi paringeal atau adenoid yang terdiri atas jaringan limfoid. Tonsil paling menonjol pada masa kanak-kanak hingga usia 7 tahun. Selanjutnya mengalami atrofi. Nasofaring terletak di bawah dasar tengkorak, belakang dan atas palatum mole. Pada bagian ini terdapat dua struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan toba eustachius dan toba auditori. Organ selanjutnya yaitu orofaring. Orofaring adalah bagian tengah dari faring yang menghubungkan bagian superior nasofaring ke rongga mulut bagian anterior dan ke hipofaring bagian inferior. Orofaring meluas melalui garis imajiner pada bidang horizontal melalui palatum durum, melalui tulang hyoid, seperti membuka ke dalam rongga mulut, dibatasi oleh papilla circumvallata, pilar tonsil anterior, dan pertemuan antara palatum durum dan palatum mole. Batas posterior orofaring adalah dinding faring posterior yang terletak pada bagian anterior fasia prevertebral. Batas lateral yang meliputi fosae tonsil dan pilar dan dinding faring lateral. Batas superior berdekatan dengan batas inferior dari nasofaring. Secara klinis, orofaring dibagi menjadi 4 subsitus, yaitu dasar lidah, palatum mole, fasa tonsil palatin dan pilar, serta dinding faring. Dinding faring terdiri dari beberapa lapisan, yang terdiri dari bagian permukaan sampai ke dalam mukosa, submukosa, fasia paringobasilar, otot konstriktor atau serabut superior, dan bagian atas tengah, dan fascia bukoparingeal. Palatum mole adalah struktur fibromuskular yang menonjol ke posterior dan ke bawah ke dalam orofaring, terdiri dari mengenai langit-langit aponeurosis yang membentuk tulang skeletal dan termasuk tensor veli palatini, levator veli palatin, uvular, palatoglossus, dan otot palatoparingeal. Dasar lidah adalah dinding anterior orofaring dan memanjang dari papilla circumvallata kembali ke ligamentum paringoepiglotik dan lipatan glossoepiglotik. Organ selanjutnya adalah laring. Laring atau kotak suara, voice box, yaitu organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring merupakan saluran pernafasan yang membawa udara menuju trakea. Pada laring terdapat pita suara atau vocal cord. Laring berada di depan faring yang menuju ke esofagus, dan secara vertikal laring berada di antara trakea dan akar lidah di bagian atas dan depan dari leher. Tingkat vertikalnya bersesuaian dengan tulang vertebrata servikal keempat, kelima, dan keenam. Tetapi itu ditempatkan agak lebih tinggi pada wanita dan juga selama masa kanak-kanak.
Struktur laring umumnya terdiri dari tulang rawan yang diikat oleh ligamen dan otot. Selanjutnya, struktur laring. Yang pertama adalah jaringan epitel. Terdapat beberapa jaringan epitel yang menyusun laring, tetapi sebagian besar tersusun atas epitel silindris berilia. Epitel lain adalah epitel pipih yang menyusun epiglotis. Yang kedua, jaringan ikat. Jenis jaringan ikat pada laring yaitu lamina propria. Lamina propria merupakan bagian membran basal pada lapisan epitel yang berfungsi untuk menghubungkan lapisan epidermis dengan jaringan lainnya. Di dalam lamina propria terdapat tulang rawan laringeal yang akan mengkapur seiring pertambahan usia. Ligamen. Ligamen adalah kelompok jaringan ikat padat yang menghubungkan otot dengan tulang. Berkas ligamen membentuk pita suara yang dapat menghasilkan nada bunyi. Tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan yang menyusun laring umumnya adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan berfungsi sebagai penyokong struktural dan fungsional laring. Ada beberapa tulang rawan penyusun laring yaitu tulang rawan besar yang tidak berpasangan, 1. Krikoid, 2. tiroid, 3. epiglotis. Tulang rawan kecil yang berpasangan, 1. arytenoids, 2. corniculate, 3. cuneiform. 4. Jaringan otot. Otot yang menyusun laring adalah otot rangka atau otot lurik, yaitu otot yang bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Bersama dengan ligamen, otot ini merupakan penyusun pita suara. Getaran untuk memproduksi suara merupakan hasil dari gesekan pita suara dengan otot dan ligamen ini dengan udara yang masuk. 5. Jakun. Jakun adalah kelenjar tiroid yang menonjol pada leher pria. Pada wanita sebenarnya juga terdapat penonjolan itu, tetapi tidak begitu besar. Jakun terletak pada tulang rawan tiroid yang merupakan tempat pertemuan dua kartilago hialin. Yang keenam, ada epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan di depan laring. Epiglotis biasanya mempunyai konformasi menghadap atas agar udara dapat masuk ke dalam jalur pernafasan selanjutnya. Bila terjadi proses menelan makanan, epiglotis akan menghadap ke bawah untuk menutup jalur pernafasan dan membawa makanan menuju esofagus.